yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sering menempatkan seseorang itu sebagai pembohong atau mungkin menuduhnya sebagai orang pendusta. Sebenarnya kalau kita mereverse pada diri sendiri, jangan-jangan yang pendusta itu adalah kita, Pak. Kitalah sebenarnya yang menjadi seorang pembohong. Ya. Kaitannya di dalam urusan agama. Di dalam surat Al-Ma'un, Allah berfirman tuh, kita sering baca tuh, imam sholat tuh. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah kau lihat, saksikan orang-orang yang mendustakan agama? Allah tanya gitu, kamu pengen tahu nggak nih orang yang bohong di dalam urusan agama? Ya. Allah tanya kepada kita begitu, Pak. Mau tahu nggak? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang pendusta, yang pembohong dengan agama itu adalah mereka yang menelantarkan anak yatim. Anak yatim, baik kehilangan ayahnya, ya, atau kehilangan ibunya, baik karena meninggal dunia atau hilang begitu saja. Berapa banyak anak-anak terlantar Pak sekarang ini, Pak. Kadang-kadang kita suka sedih, kecewa dan marah kalau di lampu merah. Ketok-ketok pintu kaca mobil kita tuh, ya. Ada yang bawa kecek-kecek, ya. Ada yang cuma pura-pura ngelap sana ngelap sini tuh. Mereka nggak mungkin kalau misalnya anak kita ada penanggung jawabnya. Dah, mereka adalah anak-anak terlantar, termasuk di dalam para yatim. Ya. Padahal Islam mengajarkan kepada kita, nyuruh Pak, perintah tuh. Jangan sampai menelantarkan mereka. Bahkan di dalam surat Ad-Duha yang kita sering baca tuh, fa'ammal yatima fala takhar. Dan janganlah kamu sekali-kali menghardik anak yatim, mengejek anak yatim, menghina anak yatim. Ya. Kita nggak boleh, Pak. Karena anak yatim ini punya kedudukan yang sangat istimewa di sisi Rasulullah SAW dan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Aslam. Ya. Kata beliau, Rasulullah SAW bersabda, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Rasul, hadis sahih. Hadis ini banyak yang meriwayatkan, Pak. Kata Rasulullah, saya ini nabi ini rasul nih, ya, akan bersama orang yang merawat anak yatim, akan bersama orang yang ngurus anak yatim di surga nanti. Seperti halnya telunjuk dan jari tengah nih, ya, fajma asabiah, ditunjukkan seperti dua jari ini saya dengan orang yang ngurus anak yatim itu, Pak, di surga. Betapa istimewanya orang-orang yang ngurusin anak yatim. Ya. Kadang-kadang kita ngurus anak yatim, kalau yatimnya perempuan umurnya 17 tahun, kita mau ngurusin. Ini ya yatim beneran yang terlantar, yang perlu pembinaan itu, Pak. Ya. Ada juga anak yatim yang memang dari keturunan orang kaya, ya. Kita mau ngurusin itu. Tapi ingat, kalau kita ngurusin anak yatim dari keluarga mampu dan kita punya maksud untuk menguasai hartanya, Allah ancam. Nanti Bapak buka surat An-Nisa ayat 10. Ya, Allah berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman. Ya. Sesungguhnya orang-orang
yang ngurus anak yatim dan punya rencana untuk memakan, mengambil, memiliki harta anak yatim itu, warisan orang tuanya itu, dia termasuk orang yang zalim. Wa innama ya'kuluna fi butunihim naro. Dan dia yang dia makan itu, yang dia pakai itu sebenarnya apa? Arang, batu panas, ya, batu panas arang dari neraka itu, ya, yang dia makan tuh. Kalau kita ngerawat anak yatim, ngurusin anak yatim, semata-mata ingin menguasai hartanya. Wasiro, dan pasti akan campakkan dia ke dalam neraka. Berapa banyak sekarang ini orang-orang ya yang berhimpun di suatu lembaga namanya yayasan macam-macam tuh, ya. Seakan-akan memang dia memberikan partisipasi terhadap yatim, tapi dia memiliki aset yang besar dengan promosi yang besar-besaran tuh. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Bapak yang dirahmati Subhanahu wa taala, Abdullah bin Abi Aufa mengutip suatu ucapan Rasulullah SAW, ya, bagaimana orang-orang yang memberikan perhatian kepada anak yatim ini memiliki kedudukan yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, man masaha ala roksi, ya, yatiman rahmatan, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim tuh, ya, kataballahu lahu fi kulli sya'ratin hasanatan, maka setiap helai rambut yang diusap itu akan memberikan pahala ganjaran yang besar. Dihitung dari seberapa banyak helai rambut yang dia usap tuh. Wa maha anhu min kulli sya'ratin sayyi'atan, dan Allah akan mengampuni orang yang mengusap tadi sebanyak dosa yang dia miliki seperti banyaknya rambut yang dia usap. Kemudian warafa fi kulli sya'ratin darajatan, dan Allah akan mengangkat derajatnya ke tingkat derajat yang tinggi sebanyak jumlah rambut yang diusap. Coba, besarnya perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memberikan perhatian kepada anak yatim. Kita kadang-kadang sedih juga, Pak, kalau melihat potret di masyarakat kita, ya, di kampung kita atau di wilayah kita lah, Bandung Raya misalnya. Berapa banyak orang-orang terlantar itu, Pak. Ya. Sebenarnya kalau kita merujuk pada Undang-Undang Dasar 45, Pak, itu di dalam pasal 34 ayat 1 itu diterangkan tentang negara, pemerintah menjamin tentang kehidupan anak-anak terlantar, orang-orang miskin dan anak yatim. Coba kalau dana untuk bikin patung presiden itu dipakai untuk santunan anak yatim, ya, yang puluhan miliar itu, patung nih Pak, di mana-mana Islam sudah ngasih tahu punya kecenderungan jadi berhala. Dulu zaman Nabi Muhammad SAW, masyarakat itu bikin patung para pemimpinnya, ya, sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya. Apa yang terjadi begitu Nuh meninggal dunia, wafat? Semua umat itu nyembah patung. Ya. Belum lama Lata, Uzza, Manat itu ada tokoh-tokoh pembesar, ya, yang dulu dihormati, dihargai oleh masyarakat, dibuatkan patung. Setelah itu disembah. Kalau Bapak panjang umur, ya, semoga Allah mentakdirkan kita akan jadi saksi, ya. Patung-patung yang dibuat itu semuanya akan jadi berhala. Sekarang saja sudah banyak yang menjadikan patung itu berhala, sesembahan. Lalu bagaimana orang yang menciptakan, mengcreate, mengizinkan pendirian, ya, berhala-berhala itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, menggiring orang jadi musyrik. Padahal musyrik itu ada dosa yang tidak bisa diampuni. Lalu orang digiring ke sana, Pak. Ini yang kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat
Al-Qasas, ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum aw ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau menyetujui, memilih, memimpin, ya, orang tuamu atau saudaramu yang punya kecenderungan untuk mengajak orang pada kekufuran. Kita nggak boleh. Pemimpin ini dia punya kecenderungan mengajak pada kekufuran. Kita tidak boleh. Padahal orang tua dan saudara itu punya kedekatan emosional dengan kita. Artinya potensi untuk dipilih itu lebih besar orang tua dan saudara. Tapi Allah larang itu, Pak, nggak boleh. Kenapa? Karena punya kecenderungan pada kekufuran. Kembali, yatim nih, Pak, ya, kita harus berikan perhatian. Para ulama telah memberikan tuntunan dan bimbingan kepada kita agar kita punya perhatian kepada anak yatim. Apa diantaranya? Sekalipun memang di zaman Nabi nggak ada, tapi hari raya anak yatim itu baik. Dalam rangka apa? Membimbing, menuntun. Kayak kita lah memperingati 17 Agustus hari kemerdekaan depan. Memang nggak ada contohnya, tapi dia penting, bagus, ya. Apa namanya? Kearifan lokal. Islam itu, Pak, membolehkan menjadikan kearifan lokal itu sebagai amalan. Ya. Kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan syariat, maka boleh. Hari raya anak yatim nanti ini, Muharram nanti ini, itu bagus mengingatkan kita agar kita punya perhatian kepada anak yatim dan menjadikan itu sebagai sarana untuk meraih surga. Dia punya ampunan, banjaran, dan derajat yang tinggi, ya. Jadi inilah cara ulama mengajarkan kepada kita menggunakan kearifan lokal itu sebagai sarana, wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti di bulan Muharram nanti kalau Bapak ada rezeki, sisihkan, ya. Lebih-lebih yatim tadi merupakan bagian anggota keluarga kita, ya, keponakan atau sepupu yang yatim, santuni mereka. Jadikan itu sarana untuk mendapatkan al-jannah. Mudah-mudahan ini jadikan nasihat bagi kita semua yang kita diberikan kemudahan untuk memahaminya dan mengamalkannya. Billahi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.